Oke, sekarang Kang Anom yang akan bercerita kali ini. Pengalaman horornya kayak apa ya? Buat kalian yang penasaran, ikutin aja ceritanya. Oke, Anom, boleh diceritain kronologi awalnya Jadi sampai akhir. pengalaman yang paling mengesankan dalam hidup saya itu mungkin saya yang mengalami mati suri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tamu misteri, dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya Allah. Amin. Dan dilancarkan rezekinya ya. Jadi pada kesempatan kali ini, malam hari ini kita kedatangan tamu Kang Anom. Selamat malam Kang Anom. Selamat malam teman-teman. Jadi Kang Anom ini masih temannya Kang Cecep ya? Iya, Satu kru di iya, YouTube, sekali. Dua Dunia Official. Yang belum subscribe ya nama YouTube-nya. Jadi Kang Anom ini pasti punya ya kan pengalaman horor yang tidak pernah terlupakan dalam Banyak. hidup Anda gitu. Banyak sekali kalau pengalaman horor, mungkin banyak sekali. Boleh kali Mas, kalau salah satunya boleh diceritain di tamu misteri ini. Siap, bisa. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe dulu, yang belum like, komen, and share. Buat kalian juga yang punya cerita horor atau pengalaman gitu, boleh di DM Instagram saya di deskripsi, ntar dicantumin sama email ya, boleh. Ntar saya ceritain balik di channel ini. Oke, sekarang Kang Anom yang akan bercerita kali ini. Pengalaman horornya kayak apa ya? Buat kalian yang penasaran, ikutin aja ceritanya. Oke, Anom, boleh diceritain kronologi awalnya Jadi sampai akhir. pengalaman yang paling mengesankan dalam hidup saya itu mungkin saya yang mengalami mati suri gitu, Mas. Mati suri. Ya, mungkin. Mati suri itu udah mati terus bangun lagi kan Mas ya? Iya. Di mana tuh Mas kejadian awal? Jadi pertamanya saya itu ya sekitar umur berapa ya? Masih kecil, Mas. Sekitar 12 tahunan mungkin. Sekarang udah berapa? Sekarang ya udah tua, sekarang dari Tua ya. 22 lah, 23 lah. Oke. Tuh, pengalamannya udah lama banget ya. Alhamdulillah. Kang Anom masih panjang umur sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi gimana tuh kan pengalamannya? Jadi pertama saya itu pas waktu umur 12 tahun saya ya, kan masih suka bermain-main sama teman-teman sebaya saya gitu. Iya. Bermain bola, bermain apa gitu. Dengan sekali permainan waktu kecil itu kan, Mas. Iya. Jadi pas dulu itu saya lagi latihan bola, bermain bola sama teman-teman saya. Nah, saya itu nyampe jam maghrib kan, Mas. Sampai jam maghrib terus bermain bola. Kan saya biasanya suka jadi penjaga gawang gitu, Mas. Ya, kiper gitu. Bola tuh jauh, Mas. Ditendang cuman jauh sama teman, tendang cuman jauh. Nah, pas itu waktu jam berapa ya? Sekitar jam setengah 6 mungkin, Mas. Setengah 6 mau Maghrib berarti. Iya, mau masuk maghrib. Kan nggak ada yang ambil bolanya. Iya. Lah langsung saya ambil. Cuman saya itu kebelet pengen kencing di situ, Mas. Iya. Pengen kencing. Nah, saya langsung kencing di sana. Cuman saya tidak tahu bahwa di sana ada sumur. Iya. Sumur tua, Mas. Sumur tua. Saya kencingin di situ. Oh. Saya kencingin gitu. Nah, baru saya mau balik lagi ambil bola, mau ke lapang lagi ya, mau ke lapang. Baru saya ingat kata orang tua saya gitu. Iya. Kalau main bola di sebelah sana, kalau bolanya jauh ke sana nggak boleh kencing di dekat sumur itu. Katanya pantangannya itu di sumur itu. Nah, saya nggak tahu kan, Mas ya. Iya. Namanya juga masih kecil kan. Ya, nggak tahu lah. Belum tahu yang kayak gituan. Saya pulang. Pas itu ambil bola ya, ambil bola. Iya. Selesai bermain bola, saya pulang ke rumah. Biasa aja di rumah, biasa aja nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak kenapa-napa, saya juga gitu kencing di sana gitu. Tapi kita dulu Mas, kejadiannya waktu ambil bola di sumur itu Mas, nggak ada kejadian aneh gitu Mas, nggak ada? Nggak ada, belum itu belum. Oh, belum. Nah, pas esokan harinya kan, saya main bola lagi. Nah, Di situ lagi di situ tempatnya. lagi tempatnya. Lalu saya gitu lagi kejadiannya. Kencing lagi. Ada bola ke sana gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa pas kebenaran tahu gimana ya, Mas. Iya. Saya kencing lagi di situ gitu. Karena kemarin juga nggak kenapa-napa gitu ya. Kemarin juga kenapa-napa. Kencing
ambil bola langsung saya panas badannya Di situ di lapang spontan langsung itu, spontan. Mas. Langsung panas badannya. Terus teman-teman saya kan lah nyariin saya, panik. Pas ketemu lagi terkapar pingsan katanya, kata teman saya yang cerita. Itu posisi pingsannya di mana itu, dekat Mas? sumur, Dekat sumur, pas ambil bola gitu. iya pas ambil bola Habis kencing kan? langsung pingsan. Saya juga nggak sadarkan diri itu, Mas. Iya. Saya juga kata teman saya, katanya kamu di pingsan di dekat sumur, langsung teman-temannya bawa ke rumah gitu. Iya. Langsung di rumah ibu saya sama ibu saya sama bapak saya panik kan karena lihat saya seperti itu. Langsung dibawa ke rumah sakit, ke dokter gitu, Mas. Katanya gejala panas doang atau panas biasa, Mas. Saya pulang ke rumah karena nggak ada kendala serius gitu kata dokter. Nah, pas saya pulang, saya muntah-muntah, Mas. Muntah-muntah. Nah, muntahnya muntah darah. Nah, udah habis itu saya tidak sadar. Udah Pingsan gitu. pingsan, pokoknya nggak sadar, nggak sadar saya di situ. Saya nggak tahu saya di mana, saya nggak tahu. Pokoknya saya di situ nggak sadar. Berarti kalau gitu semacam penyakit yang bukan untuk dokter gitu ya, Mas? Iya, katanya nggak ada. Cuma penyakit biasa aja kata dokter. Biasanya penyakit kayak gitu ya, sahabat, kalau di kepercayaan Jawa sini ya, yang obatin itu suka orang-orang pinter nih, Iya. kayak kiai kayak Iya, gitu. betul sekali. Di situ juga saya terheran-heran, kok saya bisa lihat tubuh saya gitu, Mas. Mas lihat tubuh Iya, lihat tubuh saya kok lagi diriungi, lagi diriung, lagi dikerumunin gitu. kerumunin ya, dia lagi Orang. dikerumunin orang-orang kok. Mungkin kenapa, saya bingung kan? Iya. Saya bingung. Pasti. Saya ini kenapa gitu. Saya langsung keluar aja gitu, Mas. Keluar main-main lagi sama anak-anak itu kan. Main itu Iya. biasa main. Tapi itu anak-anak itu lihat Nggak tahu, cuman sama saya di namanya, dikepuk tuh nggak kena gitu. Oh. Saya ngomong juga sama teman saya nggak dijawab gitu, Nggak Mas. kedengeran gitu. Nggak tahu, nggak kedengeran, pokoknya nggak dijawab ya. Hmm. Saya belum tahu bahwa saya tuh mengalami mati suri, belum. Saya main-main aja. Pas saya pulang kan suka habis sebelum maghrib pulang. Oh. Nah, kok di rumah saya banyak orang gitu. Kok ada bendera kuning juga gitu. Berarti kalau ada bendera kuning kan itu udah meninggal kan? Iya, Tanahnya. tanahnya udah ningat. Kan saya waktu kecil mah nggak tahu, nggak paham yang kayak gitu, Mas. Belum tahu. Cuman mungkin lagi teman-teman orang tua saya lagi main mungkin gitu. Pikiran saya gitu dulunya. Nah, pas di situ saya tuh kaget, Mas. Kok ada yang manggil-manggil saya tapi di mana gitu, nggak tahu. Ada suara kakek-kakek manggil-manggil saya gitu. Nah, dan kata mama saya ini, Mas, ya, kata mama saya, kamu tuh katanya udah berapa ya, udah 3 hari 3 malam gitu, Mas. Udah nggak bernyawa itu. Nah, iya, cuman ini denyut nyalinya masih ada, cuman tidak bangun gitu, koma. Kalau sekarang bisa disebut koma gitu, Mas. Sekarang iya. Nah, langsung tadi kan saya dengar suara ya, dengar suara kakek-kakek mau manggil-manggil, kayak suara kakek-kakek gitu, Mas. Saya cari belah mana gitu, ternyata ada si kakek datang dari sana nyamperin saya. Kamu lagi ngapain di sini, deh, katanya kakek tersebut. Saya lagi habis pulang main bola, kayak kenapa di rumah kamu banyak kan? Saya nggak tahu, kayak mungkin teman-teman orang tua saya lagi main, terus ada bendera kuning buat apa? Saya juga nggak tahu, mungkin dibawa sama teman-teman orang tua saya kayak. Oh ya udah. Terus si kakek tersebut itu nanya alamat, Mas. Iya. Nanya alamat. Alamat ini sih di belah mana? Ini kan si kakeknya katanya udah jauh, udah nyari-nyari alamat tersebut nggak ketemu gitu. Ya udah, saya kan tahu alamat tersebut kan deket perkampungan saya lah ya. Iya. Saya antar si kakek tersebut. Saya antar, pas kata kakeknya, udah jauh, masih jauh nggak deh? Masih jauh kayak, ya udah istirahat dulu. Kita tuh istirahat, saya sama si kakeknya istirahat di bekas apa ya namanya, potongan pohon. Ya, tunggul gitu. Ya, kalau bahasa Sundanya tunggul ya. Tunggul, saya duduk di sana dan si kakeknya
nggak tahu bawa apa di Kimpul di sini. Ah, Di Kimpul nggak tahu bawa apa. Kata si kakeknya gini mas, katanya adek, adek tunggu di sini dulu ya, cina sambil menjagain barang-barang kakek gitu. Nggak tahu nggak tahu apa dalamnya, cuman dibungkus yang kayak gini mas, dibungkus. kayak sarung gitu. Iya, semacam sarung kayak zaman dulu gitu. Orang-orang zaman dulu suka kayak gitu itu mas. Disimpan di sana, lalu si kakeknya permisi dulu, kakek mau ke sana sebentar katanya gitu. Tapi itu mas, kalau boleh digambarin wujud si kakek-kakeknya itu gimana itu mas? Kakeknya tuh pakai belangkon, Ya. pakai bajunya itu batik kayak zaman dulu yang kecil-kecil batiknya. Ah, Nah, pakai kainnya ini celananya yang warna hitam, yang apa ya, cut bra yang gombrang gitu mas. yang gede gitu. Iya, yang gombrang gitu. Cuman nggak pakai alas kaki mas, Pakai alas nggak kaki. pakai alas kaki itu. Posisinya itu kakinya kira-kira umur berapa itu kakeknya mas? Ya kalau diperkirakan sekitar umur 75 lah mungkin. 75. Udah tua ya sama. Saya juga nggak kenal mas, baru pertama lihat si kakek tersebut. Hmm. Nah, habis itu kan si kakek pergi lah, Ya. nitip barang di saya kan harus jagain itu mas, amanah, amanah amanah. gitu. Terus ada yang datang wanita pakai baju putih mas, baju putih, ininya panjang, mukanya datar. Berarti nggak ada ekspresi gitu. Enggak, pokoknya nggak ada mukanya, datar. Oh nggak ada matanya, nggak ada nggak mulutnya gitu. Nggak ada, datar sekali, nggak ada muka, nggak kelihatan hidung, nggak apa-apa. Nah, datang kan saya kaget, ih apa ini gitu, maksudnya manusia apa bukan gitu mas. Kan saya panik ya, Iya. takut sekali itu pas waktu kecil lah, mungkin lah mas kelihatan kayak gitu pasti takut ya. Lihat muka datar ya sahabat. Ini nenek mukanya datar, itu nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, gimana itu kayak gitu. Terus gimana tuh? Terus si wanita itu, sebut saja wanita karena mungkin panjang rambutnya ya. Iya. Wanita datang, lagi ngapain kamu di sini deh? Lagi nungguin kakek, kata saya. Kakek siapa? Nggak tahu, tadi ada kakek yang minta diantar nunjukin alamat, kata saya gitu. Terus kakeknya kemana sekarang? Itu ke sebelah sana gitu, kata saya ya. Kan kata si wanita tersebut, kan ke sebelah sana nggak boleh dilewatin sama manusia. Saya nggak tahu karena si kakeknya yang bilang ke sana, mau ke sana katanya si kakek gitu. Ya udah, kamu baik-baik di sini, kata si cewek tersebut, baik-baik di sini nungguin. Ya kata saya juga, cina ini amanah, saya mau jagain atas si kakek dan saya harus nungguin dia di sini karena dia berpesan seperti itu, bu, gitu kan, saya ngomongnya ibu gitu. Iya. Lalu si wanita tersebut, ya udah hati-hati di sini gitu aja mas ngomongnya, hati-hati aja. Hati-hati untuk apa gitu kan, saya nggak tahu mas ya. Cuma diberi amanah, iya. suruh nunggu, Iya. nunggu kakeknya kembali kan. Nah iya, saya juga bingung. Ya udahlah, saya tidak ambil pusing aja karena saya menjaga amanah gitu mas. Lalu si cewek tersebut, sebutlah ceweknya ya, Iya. mungkin pergi lah. Langsung hilang itu nggak ada. Enggak, maksudnya ya jalan lah, Jalan. Nah. Lalu saya di situ diem aja nungguin gitu. Lama itu nunggunya mas? Ya sekitar lama lah mungkin ya, kalau 30 menit adalah 30 menit. Lalu ada yang memanggil saya gitu mas. Iya. Ih, kok ada yang memanggil saya, siapa gitu, tapi tidak ada orang gitu. Tapi mas kenal itu suaranya siapa? Gitu? Kenal banget. Ya ada suara ibu saya, ada suara paman saya, suara pokoknya keluarga saya. Oh gitu. berarti nggak satu orang ya, banyak gitu Banyak ya yang sekali manggil. yang memanggil. Nong gitu kan mas. Iya. Kok di mana nggak ada orang gitu mas, saya bingung. Tapi saya melihat cahaya di sebelah sana mas. Cahaya gimana? Cahaya Mas? putih. Cahaya putih. Itu apa gitu kan, saya bingung ya. Pasti. Tapi saya harus menjaga amanah. Terus ada yang memanggil saya. Terus di situ ada cahaya. Saya bingung nih, mau kemana gitu mas. Iya. Saya bingung. Dilema gitu kan. Iya pasti mas. Mau gimana? Tapi gimana ini amanah, saya nggak boleh meninggalkan. Lalu ada yang memanggil saya, tapi saya tidak samperin ya gimana gitu mas. Lah saya kesana dulu lah sebentar, ke bapak ini ditinggal dulu karena si kakeknya juga nggak kembali gitu Ya, mas. lama itu. Nah pas saya terus deketin, si cahaya tersebut mengecil mas, seperti kayak semacam gua gitu mas, gua. Nah, gua Jadi, macam gua tapi terang gitu ya. terang gitu. Oh, putih. Oh kok ada
ada suara ibu, ada suara paman. Yang paling jelas itu suara paman saya mas, karena paman saya ya bisa dibilang orang pintar lah mas sebenarnya. Langsung saja saya deketin, saya tersebut ya mas, deketin. Nah pas saya masuk langsung mas saya terbangun dari mati suri tersebut. Oh itu posisinya udah 3 hari 3 malam itu mas? Posisinya udah tiga malam itu mas, kata ibu saya gitu kan, saya juga nggak tahu kan. Tapi kata ibu saya 3 hari 3 malam. Pas saya langsung masuk, saya terbangun, kaget saya mas. Kok kenapa saya di sini gitu, kok banyak orang gitu mengerumunin saya gitu mas, kaget. Di mana itu, di rumah? Di rumah, di kamar. Langsung lah ibu saya sama teman-teman sama keluarga langsung peluk saya. Kamu ini katanya udah tidak bangun 3 hari 3 malam, kata ibu saya sama teman-teman. Jadi sangat panik sekali gitu. Udah diperiksain ke dokter, udah ke mana ini, ke orang pintar, katanya nggak bisa disembuhin gitu. Ini tuh kan saya pas bangun itu posisi jam 4 subuh mas. Oh jam 4 subuh. Pas azan itu ya. Saya terbangun, mungkin karena suara azan juga ya mungkin. Nah, pas itu tuh juga saya tuh kalau tidak bangun hari itu juga saya itu mau dikuburin. Iya mas, astagfirullah. Itu juga mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya mas. Berarti ya mas beda cerita lagi kalau waktu itu ya mas itu nungguin yang kakek itu. Iya betul sekali, betul. Itu mungkin udah dikuburin bentuknya ya, udah nggak ada sekarang di sini. Ya mungkin itu jalannya mungkin mas. Iya. Itulah mungkin mas yang pengalaman saya yang paling menakutkan dan yang paling menyeramkan, berkesan sekali di hidup saya mungkin pengalaman tersebut mas. Alhamdulillah masih diberi umur panjang sampai sekarang. Alhamdulillah ya Allah. Oke sahabat, jadi Kang Anom ini anjir mati suri seorang 3 hari 3 malam nggak bangun, hampir mau dikuburin ya Kang ya. Iya betul sekali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah buat kita semua yang masih diberi umur panjang, jangan lupa ibadah, jangan lupa ibadah itu pasti, Tuhan. Ya, oke. Terima kasih Kang Anom atas terima kasih kembali ceritanya. Jadi sekian dulu ya video dari kami. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.